Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Pertama bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nur Hidayah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di hari Jumat insyaallah kita ada kajian tafsir tematik Al-Qur'an pada pekan surah An-Naml, Quran surah ke-27 ayat 59, ini Alhamdulillah yang bertema insyaallah kali bimbing langsung atau akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yakni Bapak Ustadz Kiai Haji Budin Qasim. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas surah ke-27, surah An-Naml ayat 59 di bawah judul Alhamdulillah. Ayat 59 itu lengkapnya berbunyi, Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Jadi ada kata-kata qul alhamdulillah. Qulil hamdulillah. Alhamdulillah, itulah yang menjadi judul kajian kita subuh hari ini. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini, menghayati pesan-pesannya, kita semakin menyadari makna di balik Alhamdulillah dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat apa arti dan makna di balik Alhamdulillah. Arti Alhamdulillah sering kita dengar adalah segala puji bagi Allah. Mari kita lihat terjemahan. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang telah dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Tadi kita dengar terjemahannya berbunyi segala puji bagi Allah. Oleh karena terjemahannya demikian rupa, sehingga kita mengira bahwa Alhamdulillah itu memuji Allah. Ya Allah, engkaulah terpuji. Ya Allah, bagimu segala puji. Itu tidaklah salah. Tapi kalau kita memuji seseorang, itu tentu ada alasannya. Kita puji seseorang karena ada kelebihan yang ada padanya. Kita memuji Allah tentulah karena kebesarannya. Tapi seperti kata-kata malaikat, la nuhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, nggak bisa kami berikan sanjungan pujian untukmu, karena kaulah yang lebih mengerti bagaimana besarnya seharusnya pujian kami padamu. Artinya, kalau kita memuji Allah, apa yang kita puji, yang kita katakan segala puji, itu kita nggak pernah pikirkan, nggak pernah sadari bahwa rupanya terkadang pujian kita kecil dibandingkan dengan
hakikat pujian yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengertian aplikatif. Jadi yang gampangnya memuji Allah itu berdasarkan kata-kata alhamdulillah, dan itulah makna di balik alhamdulillah. Kalau tadi artinya segala puja bagi Allah, maka maknanya adalah menyadarkan kita agar melakukan yang terpuji untuk mendapatkan ridho ilahi. Itu itu sekaligus cara muji Allah. Jadi cara memuji Allah itu bukan sekedar alhamdulillah, tapi tekad bahwa kita akan melakukan yang terpuji untuk mendapatkan ridho ilahi. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Tapi menang banyak. Alhamdulillah. Itu enggak cocok. Oh, itu kan itu, itu bukan alhamdulillah karena dapat untung, bukan. Alhamdulillah itu sering dikaitkan dengan kalau dapat untung. Nggak peduli dapat untungnya tadi dengan cara terpuji atau tidak. Pokoknya alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa kita belum menghayati apa makna di balik alhamdulillah. Alhamdulillah sekali lagi, bukan sekedar pujian kepada Allah. Karena Allah nggak sanggup kita memuji. Besar sekali pujian kepada Allah yang kita tidak mampu perhitungkan. Tapi yang jelas adalah, kalau kita ingin memuji Allah, jadikan diri kita terpuji. Maka kita akan sampai kepada pujian yang sebenarnya. Memuji sebenarnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya alhamdulillah demikian penting sampai beberapa surat dimulai dengan alhamdulillah. Setiap Jumat kita diingatkan untuk baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi diawali dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Beberapa surat yang lain seperti surat ke-34, surat 35 Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawat. Jadi ada beberapa surat dimulai dengan Alhamdulillah. Ada juga beberapa surat diakhiri dengan Alhamdulillah. Mari kita lihat surat 37. Surat 37, surah As-Saffat, itu dari diakhiri dengan Alhamdulillah. Tapi sering kita baca dari 180. Mari kita lihat. Saffat 37, 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri dengan Alhamdulillah. Kita lihat terjemahannya. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Surah ke-37 diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi beberapa surat diawali dengan Alhamdulillah, maka ada pula surah yang diakhiri dengan Alhamdulillah. Surah lain umpamanya surah 39. Surah 39 Az-Zumar yang terdiri dari 75 ayat, akhirnya begini ayat 75. Hadarul malaikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars, bertasbih sambil memuji Tuhanmu. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita lihat betapa pentingnya Alhamdulillah
sehingga menjadi awal dari surat, menjadi akhir dari surat, menjadi akhir dari doa, sekali lagi menunjukkan betapa dia penting dan dia merupakan komponen atau ayat penting dalam Al-Fatihah, sehingga dalam salah satu riwayat itu Al-Fatihah diawali ayat pertamanya Alhamdulillah. Nggak, jangan heran kalau kita nanti di ke Mekah langsung imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Al-Fatihah yang 7 ayat itu ada riwayat yang mengatakan pertamanya bukan Bismillah. Seperti surat-surat yang lain juga. Pertamanya Alhamdulillah. Tapi kita lihat faktanya, mushaf kita Al-Fatihah itu dimulai dengan Bismillah. Itu yang termasyhur. Dan itu dipraktekkan di Indonesia, di negara-negara Asia, bahkan di Mesir. Ayat pertamanya Bismillah. Namun ada mushaf yang awalnya Alhamdulillah dan itu tidak masalah. Tidak diperdebatkan. Imam besar Masjidil Haram Abdurrahman Sudais ketika di Mekah, imam-imam Madinah kita dengarkan kalau kita umroh atau haji, mereka membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Imam Sudais sendiri kalau dia berkunjung umpamanya ke Malaysia, umpamanya ke Indonesia, pernah Imam Sudais itu menjadi imam di Istiqlal. Kita dengarkan di YouTube ada. Dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menunjukkan bahwa enggak ada masalah. Dimulai dengan Bismillah atau dijaharkan dengan Alhamdulillah, enggak ada masalah. Tapi kenapa ada Alhamdulillah di awal dan diperdengarkan dengan keras? Sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya Alhamdulillah untuk dihayati. Seakan-akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kau datang dari rahim untuk mengingatkan kau dari rahim Allah. Kau berasal dari Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hidupmu menghayati Alhamdulillahirabbil alamin, kau akan kembali ke rahmat Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kira-kira begitu. Jadi kenapa Alhamdulillah ayat kedua? Ayat pertamanya mengatakan kau datang dari Allah. Dengan nama Allah kau hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang hidup ini, lakukanlah Alhamdulillahirabbil alamin, supaya saat kau meninggal dunia, kau akan berpulang ke rahmatullah Ar-Rahmanir Rahim. Itu sekali lagi menunjukkan apa pentingnya kita menghayati Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan seperti Pak Haji tadi. Jika dapat untung, dia katakan Alhamdulillah. Oleh karena itu, apakah makna atau pesan penting di balik Alhamdulillah itu perlu kita renungkan. Sebelum sampai ke sana, mari kita lihat bagian kedua hubungan judul ini dengan judul terakhir kita, Dia Beluangi. Bila judul yang lalu menjelaskan bahwa semua manusia akan diuji. Sepanjang hidup ini kita diuji. Tidak ada seorang pun yang hidup yang nggak diuji. Nggak usah beriman, nanti diuji. Memangnya kalau nggak beriman nggak diuji. Orang nggak beriman udah berarti udah nggak lulus. Jadi artinya sepanjang hidup kita diuji. Diuji iman kita. Nggak beriman, nggak lulus. Diuji kita dengan segala yang menyenangkan. Segala yang menyakitkan. Itu sampai kapan? Sampai mati. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini. Dimanapun dia berada. Kapanpun itu terjadi. Siapapun dia yang sepanjang hidupnya nggak pernah merasakan susah dan senang. Nggak ada orang yang senang aja. Nggak ada. Nggak ada orang yang susah saja. Nggak ada. Bahkan ada orang yang menangis ketika pagi. Tertawa di siang hari. Ada pula yang tertawa di siang hari. Menangis di malam hari. Itulah dia kehidupan. Seperti ada siang dan malam, ada mentari dan rembulan, maka kehidupan kita diwarnai oleh hal-hal yang menyenangkan dan hal yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Bila judul yang lalu menjelaskan ujian berupa kesenangan,
yang diterima oleh Sulaiman, dan Sulaiman lulus. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia katakan ini ujian, dia lulus. Dan Nabi Sulaiman, dia lulus kenapa? Karena bersyukur. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang ujian kehidupan, maka judul sekarang mengingatkan supaya lulus dalam ujian kehidupan, maka ingatlah alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah ketika mendapat kesenangan, dan ucapkan innalillahi ketika mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Contoh, kalau tadi yang namanya alhamdulillah mendapatkan keuntungan, maka kalau kita kehilangan, katakan innalillah. Kehilangan harta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan kesehatan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana dikatakan di surah 2 ayat 155. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Silakan. Al-Baqarah 155, silakan. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Itu sabar. Kalau tadi kan mendapatkan, arti kita bersyukur. Sekarang nggak mendapatkan, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan rasa nyaman, kehilangan buah-buahan, paceklik, kehilangan jiwa, ada yang meninggal. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita ini dari Allah. Semua kembali kepadanya. Artinya apa? Artinya kalau kita kehilangan, itu bukan kehilangan. Kita punya kebun. Kebun kita ternyata diambil orang, hilang. Bukan hilang dari kita. Itu kembali kepada pemilik yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicuri orang, iya. Itu yang dicuri itu pun milik Allah juga. Dia akan bertanggungjawabkan nanti. Oleh karena itu kata-kata innalillahi menyadarkan kita sebenarnya nggak ada yang hilang. Apa yang hilang? Hartaku hilang. Itu bukan hilang. Itu kembali kepada sang pemilik. Kebetulan dititipkannya kepada kita, lalu diambil lagi. Tidak pernah kita kehilangan sesuatu secara hakiki. Kenapa? Karena kita sendiri pun adalah milik yang pemilik sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya alhamdulillah dikaitkan dengan semuanya milik Allah. Seperti dikatakan di surah 6 ayat pertama. Jadi surah ke-6 juga dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Silakan lihat surah ke-6 ayat pertama. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Sungguh pun demikian, orang-orang yang kufur mempersamakan Tuhan mereka dengan sesuatu yang lain. Lanjut. Ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menentukan batas waktu hidup masing-masing. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya. Kemudian kamu masih meragukannya. Terakhir ayat 3. Dialah Allah yang disembah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apapun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan, serta mengetahui apapun yang kamu usahakan. Di intinya adalah bila judul yang lalu menjelaskan tentang ujian kehidupan, maka judul sekarang mengingatkan satu jawaban dari ujian kehidupan itu, yaitu syukur dengan menghayati alhamdulillah. Makanya kita katakan syukur alhamdulillah. Artinya kalau ingin menjadi orang bersyukur, hayati makna alhamdulillah itu syukur. Ya, alhamdulillah itu syukur. Bagaimana menghayatinya? Sampailah kita kepada bagian ketiga. Menghayati alhamdulillah. Pesan-pesannya adalah menghayati alhamdulillah. Kalau kita hayati ini,
Kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghayatinya? Pertama, sadari bahwa kita adalah makhluk terbaik. Syukur. Bersyukurlah kita menjadi makhluk terbaik. Jangan buat diri kita hina. Itu nomor satu. Jadi bersyukur. Kenapa bersyukur? Bersyukur kita lahir sebagai manusia, sebagai makhluk terbaik. Cara bersyukurnya adalah alhamdulillah. Jaga kemuliaan kita. Mari kita lihat surat 17 ayat 30. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Silakan. Ayat 17 Surat 17 surat 3. ayat 70. Sungguh Tuhan ya, Sungguh kami Sungguh telah Tuhan, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa. Surat 17 itu Al-Isra ya. Ayat 70 itu walaqad karramna, sungguh telah kami muliakan. Coba lihat. Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Alhamdulillah. Aku hadir, aku lahir sebagai manusia. Itu syukur. Syukur. Syukuri bahwa kita hadir sebagai manusia. Jangan buat diri kita hina. Kenapa? Allah ciptakan kita menjadi manusia. Kenapa kelakuan kita jadi seperti binatang? Kita manusia. Tapi kenapa kelakuan seperti binatang? Apa kelakuan seperti binatang itu? Contoh, tidak mau ikut aturan. Makan sembarangan. Nggak peduli halal atau haram. Melampiaskan hasrat seksual sembarangan. Nggak peduli itu nikah atau tidak. Itulah makanya orang-orang yang melampiaskan hasrat seksual tanpa aturan dibilang bukan orang lagi. Kebo, kumpul kebo itu nggak pakai aturan. Itu sama dengan kebo nggak pakai aturan. Oleh karena itu, alhamdulillah pertama adalah lakukan yang terpuji untuk Allah. Yang pertama adalah sadari kita ini mulia. Jadi jangan kita hinakan diri kita. Menghinakan diri adalah dengan tidak peduli dengan aturan, terutama aturan makan dan minum dan seksual. Itulah makanya untuk itu kita disuruh puasa Ramadan kemarin. Selesai Ramadan kita dikatakan Idul Fitri, kembali ke fitrah sejati, menjadi manusia makhluk yang mulia. Pak, kita perhatikan surat 47. Surah 47, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 12. Inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihat. Silakan. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat mereka tinggal. Ini ayat ini seakan-akan mengatakan begini. Yang namanya manusia yang alhamdulillah, manusia sebenarnya manusia itu akan kembali ke surga. Semua manusia, anak cucu Adam kembali ke surga. Tapi yang benar-benar manusia, bukan manusia binatang. Apa itu manusia yang sebenarnya manusia? Adalah manusia yang beriman, beramal soleh. Karena dia dari surga, kembali ke surga. Memang ada manusia, tetapi dia bukan manusia sejati. Ada orang-orang kafir, orang-orang menolak untuk menjaga kemuliaan dirinya sebagai manusia, tak peduli makanan itu halal atau haram, tak peduli mendapatkannya benar atau tidak,
tak peduli dalam melampiaskan hasrat seksual, itu seperti binatang. Dia bukan manusia lagi, hanya manusia di permukaan, berbatinkan binatang. Lihatlah binatang itu. Kemana binatang itu pergi? Lihatlah kambing itu. Bagaimana dia mati? Kambing mati untuk diguling. Kambing guling. Lihat sapi, bagaimana dia mati? Sapi mati untuk dibakar. Iga bakar. Di sate. Jadi mereka berakhir dengan api. Maka manusia-manusia yang tadi rendah derajatnya sudah enggak jadi manusia lagi. Seperti binatang yang berakhir dengan api. Manusia-manusia seperti ini. Akhir dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, pesan pertama adalah sadari kita manusia ini makhluk mulia. Jaga kemuliaan kita sebagai manusia. Jangan menjadi binatang. Itulah makanya apa cara supaya kita tetap mulia? Patuhi aturan. Yang kedua adalah dalam rangka menjaga kemuliaan kita, hati-hati bicara. Mari kita lihat surat 30, surat 35 ayat 10. Ya, ayat ini ya, surat 35 ayat 10. Man kana yuridul izzah. Silakan. Siapa yang menghendaki kemuliaan, ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh akan diangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan akan mendapat azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Kedua adalah berlatihlah bicara yang baik. Apa beda manusia dengan binatang? Binatang itu walaupun ada yang pandai bicara seperti burung beo, tapi bicaranya itu aja nggak ngerti. Oleh karena itu berhati-hatilah bicara. Jangan membeo. Pikirkan apa yang kita katakan. Jangan bicara sembarangan. Siapa ingin mulia, maka kemuliaan hakiki alami dari Allah. Oleh karena itu dapatkan kemuliaan itu dengan menjaga bicara yang baik. Itulah pesan yang pertama. Pesan yang kedua, dalam rangka menjaga kemuliaan kita, setelah sadar kita adalah makhluk Allah yang mulia, kemuliaan kita akan terjaga. Alhamdulillah akan menjadi alhamdulillah kalau kita jaga aturan ilahi. Makan, minum, seksual, bicara jaga. Karena itu bisa membuat manusia menjadi rendah. Maka yang kedua adalah hiduplah dalam sinar Al-Quran. Yang kedua. Jadi kita mulia, Allah ingatkan untuk supaya mulia ini. Ini aturan kemuliaan. Mari kita lihat surat yang sedang kita kaji. Surat 27 ayat 92. Wa anna atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Silakan. Dan aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Aku ingatkan saja, kalau ingin mulia, maka cobalah ikuti aturan kemuliaan Quran. Lanjut, makanya lanjutannya wa qul alhamdulillah. Silakan. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahui. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, dari Al-Quran. Hiduplah di bawah sinar Al-Quran. Allah katakan, orang-orang yang tidak memperhatikan Al-Quran, walaupun dia namanya manusia, tapi apalah bedanya dengan binatang? Seperti diingatkan di surah 7, surah 7 179.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Silakan. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaan. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Lengah, santai, lupa. Dia manusia. Oleh karena itu, jagalah kemuliaannya. Ada aturan untuk menjadi manusia. Aturan itu adalah kitab yang mulia. Apa kitab mulia? Quranul Karim. Seperti dikatakan di surat 56. Pada surat 56 dikatakan begini. Ayat 77. Innahu laqur'anun karim. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Jadi hanya orang-orang yang mulia yang menyadari kemuliaannya yang akan hidup di bawah sinar kitab suci yang mulia. Oleh karena itu jaga kemuliaan kita dengan selalu berinteraksi dengan Quran yang mulia. Itulah makanya setan nggak suka kalau kita ngaji-ngaji ini nggak suka. Bersyukurlah kita bertahan untuk pelajari Al-Quran. Setan itu salah satu yang tadi misi utamanya adalah jangan sampai manusia terdetak di hatinya belajar Quran. Nggak suka, nggak suka. Itu nggak sulit. Sulit sekali bertahan orang-orang belajar Quran sulit. Nanti baru nyesal. Seperti dikatakan di surah 25 ayat 27. Surah 25 ayat 27 sebagai cara dilakukan setan supaya manusia berpaling dari Quran. Surah 25 ayat 27. Wa yawma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul tani takhaltu ma'ar rasuli sabila. Silakan. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, segala seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Seandainya dulu aku hidup, aku bersama dengan Rasul, maksudnya dengan orang-orang yang memperhatikan Al-Quran. Lanjut. Wahai, celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si Fulan itu teman akrabku. Kenapa sih pulang dijadikan kawan? Kenapa? Lanjut. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Yang dia nggak suka manusia mulia. Dan salah satu caranya adalah menghalangi manusia untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran yang mulia. Sehingga dia bukan hanya manusia di zohir yang hanya memperhatikan makanan zohir, tapi manusia yang utuh lahir dan batin kena memberi batinnya makanan atau santapan batin, yaitu bacaannya mulia Al-Quranul Karim. Yang terakhir, pesan ketiga adalah tadi alhamdulillah, segala puji, jaga kemuliaan diri kita yang terpuji ini dengan mematuhi aturan, ada aturan makan, aturan minum, aturan untuk bergaul, aturan berbicara. Yang kedua, berinteraksi dengan aturan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga hidup kita berada di bawah sinar Al-Quran. Maka yang ketiga adalah lillah. Alhamdulillah. Jadi nggak alhamdulillah saja. Artinya, lakukan hal-hal yang terpuji karena Allah. Ada orang melakukan hal yang terpuji, tapi nggak karena Allah. Dia belum sampai kepada alhamdulillah. Masih alhamdulillah saja. Dia mencari sesuatu untuk mendapatkan pujian orang.
Nah, itu nggak sampai pada alhamdulillah. Seperti korun dicontohkan, yang kita katakan kemarin nggak lulus, kenapa? Rupanya obsesi untuk kaya, supaya dipuji orang. Mari kita ingatkan melalui surat 28, ayat 78. Surat 78, surat 28 ayat 78. Qala innama utitu ala ilmi. Silakan. Surah 28 itu surah Al-Qasas. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu dan yang ada padaku. Ya. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Hmm. Yang mendapatkan itu untuk mendapatkan kedudukan dan pujian orang. Makanya lanjut. Wa kharaja 'ala qaumihi fi zinati. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Sayangnya, hati-hatilah. Rupanya itu bisa membuat orang iri. Oh enak sekali ya, tunggu hati-hati. Itu alhamdulillah. Tentulah. Oleh karena itu, untuk menjadi alhamdulillah, pastikan kita melakukan kebaikan itu karena Allah. Karena banyak orang melakukan hal yang terpuji, bukan karena Allah. Agar dipuji orang. Dengan perkataan lain, karena orang. Itulah makanya ditegaskan, cobalah lakukan kebaikan. Memberi makan orang, nolong orang. Katakan dalam hati kita, ini untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Kita tutup dengan melihat surat 76 ayat 9. Pada surat 76 ayat 9, Allah katakan begini berbuat baik. Baru namanya alhamdulillah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dari ayat 8. Surat 76 ayat 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, Tapi sembilannya, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan kami tidak mengharap kebalasan dari dan terima kasih dari kamu. dalam hatinya nggak mesti diucapkan. Dalam hatinya, aku melakukan ini karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Ikhlas karena Allah. Apa yang terjadi? Lanjut. Sungguh kami takut akan azab Tuhan kepada hari Sungguh kami takut azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Masamlah orang-orang yang berbuat hal-hal yang baik tapi niatnya salah. Sedangkan orang yang niatnya benar, kan alhamdulillah saja, tapi lillah, apa yang didapatnya? Satu ayat lagi. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Semoga janji Allah ini kita peroleh karena kita menghayati dan melaksanakan pesan di balik alhamdulillah. Setiap kali kita disadarkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya? Maknanya menyadarkan kita. Sadarlah kau makhluk yang mulia. Lakukan hal-hal yang mulia, hindari hal-hal yang tercela. Supaya kau tetap mulia, peganglah pada aturan kitab suci yang mulia. Dan supaya tetap mulia, pastikan buatan mulia yang kau lakukan adalah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan tiga pesan ini dapat kita hayati, sehingga alhamdulillah bukan sekedar kita ucapkan, bukan sekedar kita dengarkan, tapi kita terapkan dalam kehidupan kita sampai kita menutup mata. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan untuk jemaah sekalian yang ingin bertanya via offline atau maupun online kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Halo, Alhamdulillah. Eh, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi bahwa wabarakatuh. sungguh Waalaikumsalam ya, warahmatullahi. sungguh Ustadz, menggembirakan hari ini. pertanyaannya barangkali Ustadz tadi Ya, itu menyebutkan Alhamdulillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana paling tidak menghindari diri kita untuk tidak memanfaatkan kadang-kadang di dalam pergaulan sehari-hari ini Ustadz, kita sering menggunakan eh, bahasa-bahasa agama gitu ya. Memang kan itu layaknya kita gunakan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi juga saya kadang-kadang juga merasa apa ya Ustadz ya, itu tuh dimanfaatkan kita untuk profiling kita gitu loh. Memposisikan kita untuk mempunyai nilai jual yang lebih, itu satu. Atau memposisikan kita menjadi lebih terhormat. Jadi kalau menurut saya ya dalam diri saya juga bertanya juga apakah itu layak atau tidak, boleh atau tidak. Eh, karena menurut hati kecil saya sendiri sih saya mestinya nggak begitu. Udah tampilkan apa adanya barangkali gitu. Tidak hanya mau mau supaya terlihat bagus sama orang gitu. Nah ini menghindari hal-hal seperti ini kira-kira seperti apa itu satu. Terus yang kedua adalah eh, sering kita ini juga saya pribadi Ustadz, Alhamdulillah, tapi juga gitu tuh, sering kita apa ya, dalam tanda kutip mempertanyakan eh, apa yang diberikan Allah kepada kita gitu loh. Eh, apa iya ya? Kok kenapa kayak gini ya? Gitu. Kita aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kan? Jadi jangan ditanya-tanya kenapa gini, langsung aja gunakan yang kita kalau habl itu artinya aku akan gunakan ini untuk yang terpuji dan kena mencari doa ilahi itu aja deh. Ya alhamdulillah itu mengajarkan kita boleh jangan pikirkan lagi kok gini jangan. Ya alhamdulillah itu action aja. Aku akan gunakan ini untuk yang baik semata-mata mendapat ridho Allah. Itu satu. Yang kedua ya, yang pertama tadi, intinya adalah jangan promosikan diri kita, tapi bohong. Kalau promosikan diri kita karena benar itu nggak masalah. Gitu. Jadi kita sebenarnya nggak sampai nilai 8. Kita bilang nilai kita 9. Nah, itu baru salah. Salah karena penipuan. Gitu. Tapi kalau kita nilai kita 9, kita bilang 9 itu nggak salah. Yang perlu dijaga itu karena Allah. Nabi Yusuf itu promosikan dirinya. Jadi promote yourself. Jadi promosikan diri nggak ada masalah. Saya dokter, Ali bilang ini, itu pasti gitu, biar orang jelas. Kalau saya ya biasa-biasa aja. Kalau itu enggak itu, jadi orang jadi ragu. Kalau memang benar, katakan. Jadi mempromosikan diri itu harus supaya orang nggak salah pilih. Saya bisa gini gitu. Asal itu benar, yang nggak boleh itu bohong. Kalau benar nggak ada masalah. Dan ketika benar, itu niatkan karena Allah. Suatu ketika Raja mengatakan Yusuf, kau akan kami jadikan promosikan menjadi jabatan penting. Kata Yusuf, Raja, saya pasnya menjadi ini, Kabulok Mesir. Seperti dikatakan di surat 12. Pada surat 12, ayat 54.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Ayat 54. Dan raja berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika raja telah bercakap-cakap dengan dia, raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Tentunya Yusuf nggak katakan, saya ini nggak bisa apa-apa, nggak kayak gitu. Dia bilang, kamu bisa. Bahkan 55 dia promosikan dirinya. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Silakan. 55. Dan Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, itu enggak namanya tadi itu dia ini, enggak. Promosikan diri kita benar dan benar. Yusuf ketika jadi bendahara, aman itu. Kalau dipegang yang lain, kacau Mesir. Tapi Yusuf, dia sebagai kabulok mengatur tentang tadi. Makanya Mesir tidak tenggelam dalam 7 tahun. Itu Mesir itu 7 tahun itu kering, kemarau. Kalau tidak Yusuf berada pada posisi itu hancur. Jadi bila kita tahu kemampuan kita, mempromosikannya tidak masalah. Selama itu kita lakukan untuk mendapat ridho Allah. Itu bahkan disuruh dan diperagakan dalam kasus Yusuf mempromosikan diri. Kira-kira begitu. Ya, Ya. terima kasih. Baik, Pak Ustadz. Sebetulnya kata-kata bangga itu boleh apa enggak kita? Kita bangga ini. Misalnya kita punya anak berhasil, ya. Kita punya keluarga yang berhasil, kemudian bangga. Saya bangga ini. Kalau sombong jelas nggak boleh ya. Itu mengirim kita ke neraka. Kalau bangga ini sebetulnya boleh apa tidak? Yang pertama. Yang kedua, orang kadangkala eh, tadi yang dikatakan Pak Ustadz itu ada yang alhamdulillah sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama halnya dengan eh, teman-teman kita, masyarakat pada umumnya, itu kalau melihat sesuatu yang menakjubkan ya, yang sesuatu yang hebat, yang indah, itu eh, umumnya mengatakan subhanallah. Padahal tidak sebetulnya. Kalau melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan, itu adalah Masya Allah. Kalau melihat sesuatu yang eh, mungkin kurang bagus, itu baru subhanallah. Nah ini terjadi di masyarakat selalu apa-apa yang indah, yang hebat itu subhanallah. Padahal kan itu tidak. Seharusnya Masya Allah bacaannya itu. Nah ini bagaimana Ustaz eh, menyikapi masalah ini? Jadi yang pertama, apakah boleh kita berbangga? Karena di dalam surat Al-Hadid ayat 20 dikatakan bahwa isinya dunia itu adalah eh, yaitu permainan, senda gurau, kemudian perhiasan dan saling berbangga. Nah, ini bangga ini sebetulnya bagus apa tidak? Yang kedua tadi masalah antara ucapan Masya Allah dan Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Tentang bangga itu. Yang kata-katanya adalah begini. Di surat 28 ya. Surat 28 ayat 77. Surat 28 ayat Dan 77. Iya, silakan. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjut, satu lagi. Dia, Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah Bukan satu selanya, sebelumnya. Sebelumnya. 76-nya.
Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ini bangga itu dikatakan kalau terlalu, keterlaluan, baru nggak boleh. Bangga yang boleh itu dikatakan di surah 10. 10 ayat 58. Katakanlah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kata-katanya sama, tapi satu diartikan bangga, satu diartikan gembira. Intinya adalah bangga itu boleh selama kita bangga itu benar. Bangga benar itu gini. Bangga benar itu nggak melupakan kita kepada Allah dan membuat kita melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Itu dia. Nah, makanya sebenarnya supaya selamat jangan bangga. Syukur aja. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melihat anaknya jadi nabi, dia nggak bilang ini, siapa dulu bapaknya, aja itu nggak bagus. Jadi bagaimana dikatakan Ibrahim? Ibrahim mengatakan begini, 14 ayat 39. Nah, itu dia itu. Jadi masalah kata-kata aja. Segala puji bagi Allah Gitu yang dia. telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar. Itu dia. Alhamdulillah anak-anakku baik, itu dia. Nah, itu kalau kata-kata itu nggak ada masalah. Alhamdulillah anak saya jadi ini, itu nggak ada masalah. Kalau alhamdulillah dikuncinya. Jangan pakai tadi yang lain-lain tadi. Siapa dulu bapaknya? Itu kan orang ini ya, itu enggak. Makanya dikunci dengan alhamdulillah. Kedua tentang penyebutan, selama disebut itu Allah enggak ada masalah. Mau dikatakan Masya Allah, mau dikatakan Subhanallah, semua itu bagus. Asal diingat itu adalah Allah. Ketika melihat, walaupun tadi dalam peletakan di Quran diarahkan seperti kalau yang ini dia baca Masya Allah dalam kasus Al-Kahfi, dalam kasus lain Subhanallah, sebenarnya selama disebut nama Allah itu bagus semuanya. Jadi umpamanya ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj sesuatu yang menakjubkan, Allah katakan Subhanalladzi asra. Jadi nggak mesti pakem seperti itu, enggak. Apa saja yang kalau kita pakai nama Allah, nah itu bagus. Jadi nggak mesti terkotak, mesti Masya Allah. Enggak. Jadi untuk yang baik, Masya Allah bisa. Untuk nggak bagus, Masya Allah juga. Karena apapun yang terjadi sebanyak atas kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, kalau orang katakan rupanya menakjubkan Subhanallah, dia mengacu kepada Al-Isra. Yang ketika Nabi mendapatkan fenomena menakjubkan, Allah katakan Subhanallah. Jadi nggak ada masalah. Demikian pertanyaan ini. Waktu kita sudah mendekat udah lewat surut ya. Padakan dengan sampai sekian saja. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Sadid. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz dan Bapak sekalian, singkat saja. Ini adalah salah satu values ya yang sangat tinggi nilainya dan karena dibuktikan bahwa posisinya juga di ya Ummul Quran ya di Al-Fatihah itu ya. Dan ini suatu pemahaman yang paripurna, Pak. Dan acuannya tadi kan Al-Quran semua, Pak. Jadi sekali lagi bahwa mari kita ya memahami ya menghayati apa yang tadi disampaikan tadi, insya Allah ya. Tetap Al-Quran, 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 dan jangan lupa bahwa hingga akhir hayat kita tetap mengkaji Al-Quran itu, tetap memahami Al-Quran, tetap seperti apa yang diwajibkan pada kita untuk bagaimana memperlakukan Al-Quran itu. Saya pikir itu dari saya dan mungkin
kaitannya dengan syukur tadi Pak ya. Syukur ini adalah, ingat saya sejak saya kecil tuh bahwa sabar, syukur itu dua hal yang merupakan modal Pak buat kita untuk merantau, istilah orang ibu saya pada saya waktu yang lalu. Kamu harus sabar, kamu harus bersyukur terhadap apapun yang diberikan Allah. Kembali Allah tentunya Al-Quran yang harus kita pahami sebagai petunjuk. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih wabarakatuh. kepada jemaah yang ikut hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah Amin. panjangkan Amin. umurnya. Itu kami minta Ustadz untuk doa penutup, Ustadz. Baik, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.